Salam, salam jumpa kembali buat anak didik kami kelas 8. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan memasuki subtema yang kedua dari bab yang keempat, yaitu sengsara dan wafat Yesus sebagai penolakan manusia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendalami bahwa pewartaan Yesus itu mendapat beragam tanggapan dari para pendengarnya. Ada yang menerima pewartaan Yesus itu, tetapi ada juga kelompok yang menolaknya. Nah, mereka yang menolak pewartaan Yesus ini yang kemudian bersepakat dan bersekongkol untuk menyingkirkan Yesus, karena kehadiran Yesus bagi mereka itu merupakan suatu ancaman. Jadi mereka bersepakat untuk menyingkirkan Yesus. Nah, hari ini kita akan melihat sengsara dan wafat Yesus sebagai konsekuensi dari pewartaannya. Nah, kita awali dari sengsara. Apa itu sengsara? Nah, sengsara atau sering juga kita kenal dengan penderitaan, itu adalah suatu pengalaman hidup atau suatu peristiwa hidup yang tidak diinginkan oleh semua orang. Jadi tidak ada yang ingin hidupnya sengsara, tidak ada yang ingin mengalami penderitaan. Orang akan menghindari penderitaan dan menghindari kesengsaraan, ya. Nah, berdasarkan penyebabnya, penderitaan atau kesengsaraan itu dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah penderitaan atau kesengsaraan yang disebabkan oleh diri sendiri. Misalnya ada orang yang mengkonsumsi narkoba, kemudian akhirnya hidupnya mengalami penderitaan atau kesengsaraan. Ada juga orang yang mengalami penderitaan karena melakukan geng motor, balapan liar, akhirnya mengalami kecelakaan dan dia mengalami penderitaan. Jadi ada kesengsaraan atau penderitaan yang disebabkan oleh diri sendiri. Nah, tetapi ada juga penderitaan atau kesengsaraan yang disebabkan oleh orang lain. Misalnya seseorang mengalami penganiayaan oleh orang lain, penyiksaan oleh orang lain. Nah, sehingga bukan dia yang menyebabkan penderitaan sendiri, tetapi orang lain yang melakukan terhadap dirinya. Nah, berdasarkan bentuknya, penderitaan ini dapat kita bagi juga menjadi dua. Yang pertama adalah penderitaan fisik atau penderitaan lahir, ya. Nah, ini misalnya mengalami penyiksaan atau penganiayaan atau sakit yang arahnya itu kepada fisik kita. Kita mengalami sakit sehingga kita mengalami gangguan dalam beraktivitas. Kita merasakan suatu penderitaan pada tubuh kita, ya. Nah, yang kedua adalah penderitaan batin. Nah, ini tidak mengarah kepada fisik, tetapi mengarah kepada batin kita. Misalnya kita difitnah, dibully, ya, kemudian dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kita yang melakukannya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kita mengalami sakit hati, perasaan kita sakit. Nah, ini kita sebut sebagai penderitaan batin. Nah, Yesus mengalami kedua penderitaan ini. Dia menderita secara lahir dan dia juga menderita secara batin. Mulai dari pengadilan sampai kepada bukit Golgota, Yesus mengalami penderitaan fisik yang kita rayakan pada Jumat Agung, ya. Dia dimahkotai duri, dia dicambuk, kemudian dia juga dipaku pada tangan, kaki, dan juga ditusuk pada lambungnya. Ini semua adalah rentetan penderitaan fisik yang dialami oleh Yesus. Tetapi bukan hanya itu, dia juga mengalami penderitaan batin, bahkan dari orang-orang terdekatnya. Dia difitnah, dia ditolak, dia dihianati,
dia disangkal, dia diolok-olok, dan masih banyak lagi. Jadi Yesus itu mengalami penderitaan baik lahir maupun batin. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana reaksi orang terhadap penderitaan yang dialaminya. Nah, ada orang yang menerima penderitaan itu, menjalaninya sebagai peristiwa iman, ya. Dia menerima, kemudian menjalani sebagai peristiwa iman, dan bahkan memasrahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi ada juga yang berontak terhadap penderitaan yang dialaminya, bahkan mempersalahkan orang lain, bahkan juga mempersalahkan Tuhan. Dia tidak menerima penderitaannya, tetapi mencari-cari kesalahan di luar dirinya terhadap penderitaan yang dia alami. Nah, bagaimana sikap Yesus terhadap penderitaan yang dialaminya? Nah, dia menjalani itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapaknya. Nah, pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, kita bisa melihat dia berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Jadi dia menjalani semuanya itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Bapaknya. Dan yang kedua adalah bahwa Yesus menjalani semuanya itu sebagai bentuk cintanya yang mendalam kepada umat manusia. Karena kasihnya yang sedemikian besar dan mendalam, dia rela menderita, bahkan menderita sampai di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menderita karena dia mengasihi saya. Dia menderita karena dia mengasihi kamu yang sedang mengikuti materi ini. Karena itu kita patut bersyukur atas penderitaan dan juga atas wafat Yesus yang merupakan bukti cintanya yang begitu besar kepada kita, ya. Nah, sebagai akhir dari materi ini, saya akan memberikan penugasan kepada kalian untuk kalian kerjakan. Yang pertama, tuliskanlah penderitaan apa saja yang dialami oleh Yesus, baik lahir maupun batin, ya. Tuliskanlah penderitaan apa saja yang dialami oleh Yesus, baik secara lahir maupun secara batin. Kemudian yang kedua, tuliskanlah penderitaan apa saja yang pernah kamu alami. Jadi menuliskan penderitaan yang pernah kamu alami. Dan yang ketiga, bagian yang terakhir, tuliskanlah sikapmu atau reaksimu terhadap penderitaan yang kamu alami. Bagaimana sikapmu terhadap penderitaan yang kamu alami? Apakah kamu berontak, ya, terhadap penderitaan yang kamu alami, mencari kesalahan di luar dirimu, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Tuhan, atau kamu menjalani itu dan memasrahkan semuanya kepada Tuhan, atau juga melibatkan Tuhan dalam menjalani penderitaan hidup yang kamu alami? Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk